Saya Pak Susilarto di Arista Montana sebagai kepala kebun yang mengelola mengenai semua kebun. Nah, di sini ada salah satunya bambu. Nah, itu kita selalu ada penanaman bambu dan merawat bambu, dan memang kita juga selalu menggunakan bambu. Nah, di samping itu bambu itu pada dasarnya sebetulnya tanaman yang memerlukan air, tapi juga dia sekaligus tanaman yang memproduksi air. Nah, ini dalam satu bambu, kalau bambunya besar seperti ini, nah itu bisa sampai menghasilkan 40 sampai 50 liter itu. Tapi bambunya apabila jenis bambunya seperti ini. Namun kalau bambunya lain lagi, nanti jenisnya ya akan lain lagi. Nah, ini rumpunnya juga sama, ada yang rumpun kecil, ada yang rumpun besar, dan ada yang besar sekali. Nah, itu tentunya volumenya akan berbeda-beda, karena juga jenis bambu akan mempengaruhi juga. Ada yang jenis bambu yang hanya menghasilkan sedikit air, yaitu kurang 10 liter, bahkan nggak nyampe 10 liter setiap batangnya. Jadi tergantung besar kecilnya sama jenis bambunya. Ada yang cangkoreh itu penghasil air, namun dia karena batangnya kecil, nah itu hanya mampu beberapa liter saja, mungkin 1-2 liter setiap hari. Nah, itu seperti itu. Kalau ini bambu andong atau bambu gombong, nah ini juga kegunaannya bisa untuk pembuatan kandang, untuk tiang bangunan, juga bisa untuk membuat ajir di beberapa tanaman. Yang tidak kalah penting tadi dengan air, tentunya ini sebagai pembersih udara atau penyerap beberapa radiasi yang ditimbulkan dari tentunya pencemaran lingkungan yang umum, bukan di Arista Montana saja, dari mana-mana itu akan terurai atau terserap dan bisa diuraikan oleh tanaman bambu ini. Fungsi tanaman bambu di sini di Arista Montana ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan Arista Montana saja, tentunya bermanfaat ke seluruh pengguna air, terutama pasti air bersih, yaitu sekitar ke bawah-bawah sana, mungkin sampai daerah Bogor, sampai daerah Jakarta, dan ya akhirnya sampai ke laut sana. Ini kita penting, yaitu adanya penghematan air, karena betapa kita itu sudah tahu cerita mengenai jerih payah pengadaan air itu, maka kita harus menghemat penggunaan air kita. Salah satunya misalkan kita menggunakan air secukupnya itu apabila kita misalkan mandi sudah cukup, ya kita harus matikan kerannya. Terus kita juga misalkan mau cuci-cuci, yaitu secukupnya sampai memang yang dicuci bersih, nah itu dikembalikan, ditutup lagi, atau supaya air tidak mengalir terus. Nah, itu salah satu untuk penghematan air. Dengan penghematan air itu salah satu bentuk dari kita peduli terhadap lingkungan kita.